Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasum ramadan wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidup ini dengan berbagai fasilitasnya. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rizki. Bahkan sejak kita berada dalam rahim ibu kita, kita menikmati rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan hingga hari ini. Bahkan ada di antara kita yang mendapatkan rizki yang melimpah daripada saudara-saudara kita yang lain. Salawat dan salam semoga tercurah, terlimpah kepada uswatun hasanah kita, contoh dan suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat, serta para pengikutnya yang setia, yang istiqomah di dalam melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para amilin, kepada orang-orang yang mengumpulkan zakat, khudh min amwalihim shadaqah, ambillah dari mereka shadaqah, ambillah dari mereka zakat, ambillah dari mereka infak, tutahhiruhum, karena dengan kalian ambil zakat, infak dan shadaqah dari mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Suci lahir dan juga batin, suci harta yang diperolehnya. Sehingga ikhwatal iman rahimakumullah, patut kita sadari bahwasanya di dalam rizki yang kita dapatkan perlu dan wajib untuk dizakatkan, perlu dan wajib untuk disodakohkan. Apalagi di antara kita ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan rizki. Dengan zakat, infak dan juga sodakoh, Allah Subhanahu wa taala ingin mengikis sifat buruk kita, yaitu al-bahal. Al-bahal atau biasa kita menyebutnya dengan bakhil, yang artinya orang yang pelit, orang yang kikir. Bahkan saking orang tidak suka kepada sifat kikir, bukan hanya orang, bukan hanya manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, al-bakhilu adullah. Orang yang kikir itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saking kikir itu tidak disukai, kikir itu banyak aliasnya. Kikir alias pelit, alias medit, alias butut kasiran dan seterusnya. Ikhwatal iman rahimakumullah, bahkan ada yang sampai bilang koret. Mungkin hadirin pemirsa sekalian ada juga bin-bin yang lain atau alias-alias lain untuk menyebutkan kata orang yang kikir itu dengan kalimat apa. Ikhwatal iman rahimakumullah, dengan zakat, infak dan juga sedekah, Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita memiliki kesolehan, bukan hanya kesolehan pribadi namun juga kesolehan sosial. Kita bisa berbagi dan ikut merasakan kesulitan-kesulitan saudara-saudara kita yang saat ini berada dalam situasi terkondisikan oleh situasi yang sulit, terdampak oleh COVID-19 yang saat ini mewabah, PSBB yang menyebabkan saudara-saudara kita harus di rumah, menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan. Inilah saatnya kita mengaplikasikan surat Al-Ma'un yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Tolong diingat, surat Al-Ma'un itu berbicara tentang orang yang mendustakan agama. Siapa orang yang mendustakan agama? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Yang pertama adalah mereka yang tidak mau mengurus anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Dan dikaitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dengan salatnya. Walladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, kaitan antara zakat dengan salat sangat luar biasa, antara sedekah, infak dengan salat sangat luar biasa. Salat itu adalah al-quwwatu silla billah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara pribadi, sedangkan zakat adalah hubungan kita dengan sesama manusia, menebar rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang memiliki, kepada orang yang tidak memiliki. Subhanallah, ini adalah kesempatan bulan Ramadan di mana zakat, infak, sedekah kita begitu ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan. Ramadan, bulan berkah, insya Allah yang kita berikan, insya Allah tidak akan kemana-mana, akan kembali kepada kita bahkan dengan berlipat ganda. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam Surat Al-Baqarah ayat 261, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut memisalkan, mengumpamakan orang yang membayar zakat, infak dan sedekah seperti orang yang menanam padi di sawah, ditanam satu akan tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai akan berbuah 100, sehingga setiap yang kita berikan 1, Allah akan bayar 700 kali lipat. Bagaimana kalau 2, bagaimana kalau 3, dan seterusnya. Saya ingin mengumpamakan saja, mencontohkan saja. Misal 10.000, sudah pasti Allah akan balas 700.000. Jika 20.000, 30.000, silakan hitung sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita isi Ramadan dengan zakat, infak dan sedekah kita. Dipercepat lebih baik. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.